Selamat datang di Turtle Creator. Channel ini menyajikan dongeng dan cerita anak yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Telaga Ngebel dan ular raksasa. Di lereng Gunung Wilis, tersembunyi di antara kabut yang kerap menyelimuti hutan pinus dan aroma tanah lembab, terhampar sebuah danau yang dikenal dengan nama Telaga Ngebel, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan udara yang menggigit dingin. Telaga ini menyimpan sebuah rahasia tua yang jarang diungkapkan secara terang-terangan. Hanya para sesepuh dan orang-orang yang peka terhadap bisikan alam gaib yang tahu kebenaran tentang asal-usul telaga. Itu sebuah kisah yang melibatkan dendam masa lalu, keserakahan manusia, dan makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Seekor ular raksasa. Konon, ratusan tahun silam, wilayah yang kini dikenal sebagai Telaga Ngebel hanyalah lembah subur yang dihuni oleh penduduk desa kecil bernama Watu Jero. Desa itu makmur karena hasil pertanian melimpah dan ternaknya gemuk. Namun, kesejahteraan itu disertai dengan sikap sombong dan serakah dari para tetua desa. Mereka percaya bahwa kesuburan tanah berasal dari kerja keras mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga dan menyeimbangkan alam tempat mereka hidup. Di tengah hutan, tak jauh dari desa, terdapat sebuah gua tersembunyi yang dikenal dengan nama Gua Selaksa. Di dalamnya, hidup makhluk mistis yang disebut penduduk sebagai Baru Klinting, seekor ular raksasa dengan sisik hijau, keemasan, dan mata merah menyala. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Beberapa percaya ia adalah penjelmaan roh penjaga bumi, sementara yang lain menyebutnya sebagai titisan naga yang dikutuk karena membangkang terhadap dewa penguasa langit. Baru Klinting menjaga sumber air yang mengalir ke sungai-sungai desa. Ia hidup dalam kedamaian dan tidak pernah mengganggu manusia selama mereka menghormati batas-batas alam. Namun, manusia, seperti biasanya, kerap melupakan batas. Kepala desa Watu Jero, seorang pria bernama Kiai Suratmaja, terkenal akan kebijaksanaannya, namun perlahan berubah menjadi tamak. Ia menemukan bahwa air dari gua, tempat tinggal Baru Klinting, memiliki khasiat luar biasa, menyembuhkan penyakit, membuat tanaman tumbuh 2 kali lebih cepat, dan bahkan mempercepat proses pertumbuhan bayi dalam kandungan. Dengan niat mengeksploitasi air tersebut, ia mengajak para pemuda desa menggali saluran menuju gua agar air dapat mengalir langsung ke sawah dan ladang mereka tanpa perlu melalui sungai yang berkelok. Mereka menggali tanpa izin, dan dalam prosesnya, mereka menghancurkan bebatuan keramat yang menutup mulut gua. Tindakan itu membangunkan Baru Klinting dari tidur panjangnya. Ular raksasa itu marah, bukan karena guanya diganggu, tetapi karena manusia telah melanggar janji leluhur perjanjian tua yang melarang siapapun menyentuh tanah suci, tempat sang penjaga bumi bersemayam. Baru Klinting muncul dari dalam gua. Tubuhnya melilit batang-batang pohon raksasa, dan suaranya menggema seperti guntur. Kalian telah melanggar keseimbangan. Kini kalian harus menerima akibatnya. Malam itu, langit yang semula cerah, tiba-tiba diliputi awan hitam. Petir menyambar pepohonan, dan gemuruh terdengar dari perut bumi. Baru Klinting menggeliat naik ke puncak lembah. Tubuhnya membentang sepanjang hutan, lalu menjulurkan lidahnya ke arah desa. Seketika, hujan deras mengguyur tak henti-henti. Air menyembur keluar dari goa seperti ledakan gunung berapi, menenggelamkan ladang, rumah, dan seluruh desa dalam waktu kurang dari sehari. Jerit manusia tak terdengar karena derasnya air yang mengamuk. Kiai Suratmaja, dalam kepanikan, mencoba menenangkan sang ular, tapi sudah terlambat. Sebelum tenggelam, ia melihat mata Baru Klinting bersinar merah membara, bukan karena kebencian, tapi karena kesedihan. Ia tidak menginginkan pertumpahan darah, hanya penghormatan. Keesokan harinya, saat hujan reda, lembah itu telah berubah menjadi sebuah telaga luas berair hijau pekat. Mayat-mayat penduduk tak pernah ditemukan. Sebagian percaya mereka telah menjadi bagian dari air telaga. Dari kejauhan, jika engkau cukup diam, bisa terdengar bisikan, minta tolong dari dasar air yang tenang. Sejak saat itu, Telaga Ngebel menjadi tempat sakral. Penduduk dari desa-desa sekitar menganggapnya sebagai lokasi keramat. Mereka mengadakan sesajen dan larung sesaji setiap tahun untuk menenangkan arwah para korban dan menghormati Baru Klinting. Sesekali, muncul kabar bahwa sesosok ular raksasa terlihat muncul di permukaan air saat bulan purnama. Tubuhnya bersinar keemasan, diterpa cahaya malam. Ia tidak pernah menyerang, hanya berkeliling dan menghilang dalam kabut pagi. Namun tak semua percaya cerita ini hanyalah mitos. Seorang peneliti dari luar kota bernama Raka
tertarik pada cerita rakyat tersebut dan datang untuk meneliti dasar telaga. Ia membawa peralatan sonar dan penyelam profesional. Namun saat mereka menyelam ke dalam telaga, alat pendeteksi suhu mereka menunjukkan perubahan drastis air yang semula dingin berubah panas seperti mendidih. Lalu sonar menangkap bayangan besar bergerak perlahan di bawah mereka, lebih besar dari kapal selam kecil. Satu persatu penyelam mengalami halusinasi, melihat wajah-wajah yang mereka kenal, namun telah tiada, memanggil dari dasar telaga. Seorang penyelam bernama Sandy tidak pernah kembali ke permukaan. Ketika akhirnya tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian, kulitnya membiru, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan luar biasa, dan tubuhnya seakan dililit sesuatu yang tak kasat mata. Puluhan tahun kemudian, keturunan Kiai Suratmaja, seorang pemuda bernama Bagas, kembali ke wilayah itu setelah merantau ke Jakarta. Ia tidak tahu masa lalu leluhurnya hingga suatu malam, seorang nenek tua yang dianggap gila oleh warga datang ke rumahnya, membawa segenggam tanah dan seutas sisik ular yang mengeras seperti batu. Nenek itu berkata, "Dosa leluhurmu belum ditebus. Kau adalah harapan terakhir, agar telaga tidak mengambil lebih banyak jiwa." Hingga kini, masyarakat sekitar percaya bahwa Telaga Ngebel bukan sekadar danau biasa. Ia adalah tubuh Baru Klinting yang tertidur. Tubuhnya menjelma menjadi danau luas, dan setiap tetes air di dalamnya adalah ingatan masa lalu. Orang-orang yang datang ke telaga pada malam Jumat Kliwon kadang melihat cahaya hijau menyala dari tengah danau, seperti mata besar yang membuka sejenak, lalu kembali tidur. Jika kau datang membawa niat baik, telaga akan menenangkanmu. Tapi jika kau datang dengan kesombongan, mungkin kau akan menjadi bagian dari kedalamannya. Dan kisah tentang ular raksasa penjaga telaga terus hidup, bukan di buku, tapi dalam bisik-bisik angin, dalam kabut yang turun perlahan, dan dalam keheningan air yang tampak terlalu tenang untuk menjadi alam biasa. Awalnya Bagas menganggapnya omong kosong, tapi malam berikutnya, ia mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya menjadi Kiai Suratmaja, menghadapi ular raksasa di puncak lembah. Ia merasa ketakutan yang nyata. Keringat membasahi tubuhnya setiap bangun tidur. Mimpi itu berulang terus setiap malam. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertapa di tepi Telaga Ngebel, mengikuti petunjuk sang nenek. 3 malam berturut-turut ia berpuasa dan membakar kemenyan. Malam ketiga, kabut pekat turun lebih awal dari biasanya. Dari dalam kabut muncul suara rintihan, disusul kemunculan bayangan besar di permukaan air. Baru Klinting menampakkan diri, matanya kini tampak lelah. "Apakah kau datang untuk menebus?" tanya suara besar yang menggema di seantero danau. Bagas dengan gemetar hanya mengangguk. Baru Klinting perlahan mendekat dan menyentuhkan ujung ekornya ke dada Bagas. Seketika tubuh Bagas jatuh tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ia ditemukan tergeletak di tepi danau, tapi tubuhnya tidak bernyawa. Anehnya, wajahnya tampak damai, seolah ia telah mengakhiri suatu tugas besar.